Kalian menampilkan yang luar biasa dari diri kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang dulu mungkin dua, silakan satu orang, silakan silakan. Ya. Oke, untuk Jessica. Terima kasih untuk Jessica yang sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang usaha dan dan nanti kalian bisa melihat bentuk-bentuk energi. Pertama, yang kedua, kalian bisa mengetahui apa itu sumber energi. Dan berikutnya nanti bisa merancang proyek ya yang kedua terkait konversi energi. Benar ya? Oke. Tapi sebelum kita ke sana, Bapak minta kalian dulu, saya ingin tahu kemampuan awal kalian mengisi gambar pretest ya. Jadi tolong diisi nanti dalam waktu sekitar 6 menit ya. Saya kasih tahu 10 menit paling lama. Saya akan diisi nanti gambar jawabannya. Saya ambil dulu, saya bagi. Perwakilan di sini dulu, coba dua orang dulu ke depan. Bagikan dulu ini. Ya dijawab sebisanya saja dulu. Ya, nanti dijawab sebisanya saja dulu. Nah, bagi dulu ya. Sana. Tulis namanya dan kelasnya. Bagi. Langsung di belakang itu aja buat jawabannya di belakang kertas itu. Oke. Udah ada semua ya. Makasih waktunya. Tulis semampumu aja yang kamu bisa aja dulu. Ya, tulis sebisanya aja dulu. Dikerjakan. Ini hanya masih pretest ya. Masih pretest, silakan dituliskan sebisanya aja dulu. Namanya yang bisa aja dulu dikerjakan. Oke, baik, sudah cukup waktu yang ya, silakan dikumpulkan. Ya, satu orang dari sebelah sana mengumpulkan, satu orang dari sini. Ayo. Oke, baik. Oke, sekarang kita ice breaking sejenak dulu. Ya, pemanasan dulu. Nah, ini coba diri semua dulu. Diri semua. Ini sikat aja kita sebelum mulai. Oke. Ini kayak games. Gamesnya games
konsentrasi. Gains apa? Konsentrasi. Gains konsentrasi. Oke, gains konsentrasi. Jadi Bapak harap kalian konsentrasi. Ke depan juga pembelajaran nanti konsentrasi. Karena ya, saya bilang nanti ketika saya bilang gain konsentrasi ke pramuka, baru nanti ikuti instruksi Bapak. Apa saya bilang tadi? Ikuti instruksi Bapak. Oke, gain konsentrasi. Oke. Depan, atas, depan, samping, bawah. Ya, konsentrasi ya. Depan, atas, bawah, bawah. Ada berapa orang tidak konsentrasi kan? Belum konsentrasi, ya kan? Sekali lagi, gain konsentrasi. Oke. Depan, atas, putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Stop. Ada itu yang lain. Stop, makanya kan goyang-goyang, ya kan? Berarti belum konsentrasi. Harus semua konsentrasi. Udah? Ya, oke. Gampang kulitnya kan? Oke. Depan, putar-putar, atas, putar-putar, stop. Kasih aja ya kan? Oke. Depan, bawah, atas, atas, bawah. Oke, udah hampir semua. Tepuk tangan dulu kita. Silakan duduk seluruhnya. Sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan apa? Bahan ajar ya Pak ya? Bapak sudah menyampaikan bahan ajar. Jadi ini Bapak ingin bertanya dulu. Ya Bapak sudah sampaikan sebelumnya bahan ajarnya dipelajari dan dicatat yang penting-pentingnya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di sini. Oke, saya bertanya dulu. Siapa yang bisa nanti angkat tangannya? Apa itu energi? Siapa yang bisa? Oke, coba aku. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sandra. Energi kalian pegang kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas, kata dia tadi. Ya, benar ya? Itu adalah apa? Energi. Apa satuan dari energi? Oke, coba kan. Satuan energi adalah joule. Selain itu ada nggak? Oke, berbeda ada. Oke, apa nak? Kalori ya, bisa joule, bisa kalori ya. Sumber energi itu ada dua, ya sumber energi utama. Ada dua jenis. Apa itu? Coba. Oke, coba perintah. Iya, sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, dulu tepuk tangan untuk kita. Apa perbedaannya? Perbedaan kedua sumber energi itu tadi apa? Ayo, yang lain. Mungkin jangan itu aja orang. Oke, enak kok belum? Ini belum. Oke, kalau terbarukan, dia walaupun digunakan, dia tidak habis. Dan belajarnya, apa itu hukum kekawalan energi? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya bagaimana? Ada tambahnya, hanya saja apa tambahnya? Hanya saja dapat berubah bentuk atau transformasi atau yang bilang konversi dan konversi. Ya, oke, tepuk tangan untuk Jessica dan Rosa. Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contohnya? Ada yang bisa berikan contohnya? Ayo, ya, coba dulu. Oke, contohnya energi listrik menjadi energi panas. Sekarang kita ingin bahas nanti konversi energi. Ya, materi kita hari ini tentang konversi energi. Harapan Bapak nanti kalian bisa merancang bentuk konversi energi sebuah proyek sederhana. Adanya listrik tiba-tiba seluruh dunia ini mati. Apa tadi Bapak? Listrik seluruh dunia tiba-tiba mati dalam seminggu misalkan. Nggak usah 2 tahun, seminggu. Kira-kira apa yang terjadi? Coba saya memberikan pertamanya dulu setelah memikirkan itu.
Oke, coba Intan. Baru nanti siapa? Kamu ya? Oke, ayo Intan. Banyak mengalami hambatan dan kesulitan apa? Susah melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh aktivitas sehari-hari yang sulit itu apa? Masak nasi. Oh, masak nasi ya. Oh, selama ini kita udah pakai masak nasi pakai Mexico apa ya, pemasak nasi. Ya, jadi nggak bisa. Berarti harus balik ke zaman bapak dulu kecil. Biuk lagi itu maksudnya ya. Oke, ada apa aku? Oke, kekacauan di transportasi. Tadi bilang kan akan kacau transportasi katanya tadi. Ya maksud dia bagaimana lampu merah kan pakai lampu itu kan. Ya tiba-tiba, bayangkan kalau kota Medan yang macet, tiba-tiba kacau itu jadinya. Biar lebih jelas, coba nanti perhatikan video berikut ya. Apa jadinya kalau bukan cuma listrik di rumah kita aja yang mati, melainkan satu dunia. Kira-kira apa jadinya kalau dunia mati listrik seminggu lamanya? Pertama-tama mungkin kita bakal nikmatin hidup ya di zaman batu, karena keluar nyari angin, ngobrol sama tetangga, dan tidur seharian, kedengerannya kayak aman-aman aja. Tapi di sisi lain, ada orang yang kejebak yang bakal butuhin bantuan. Dan hal lainnya, semakin lama mati lampu kejadian, orang susah buat transaksi karena cuma bisa ngandelin uang tunai. Dunia usaha bakal rugi bandar karena nggak bisa beroperasi, dan seremnya banyak pasien di rumah sakit yang mungkin nggak ketolong karena nggak bisa akses fasilitas yang mereka butuhin. Dan sedihnya lagi, kita mungkin bakal nggak tahu kalau musibah ini terjadi di seluruh dunia karena benda sakti ini nggak ada yang berfungsi. Oke, mungkin dari tadi kita cuma ngayal, tapi apa jadinya kalau skenario tadi beneran kejadian? Walaupun nggak nyampe seminggu, negara kita pernah ngalamin mati listrik sampai berjam-jam lamanya. PLN aja sampai minta maaf dan ngasih ganti rugi yang nominal setara buat beli ribuan handphone boba. Nggak cuma di Indonesia, dua negara ini bahkan pernah ngalamin mati listrik yang lebih lama. Kanada mati listrik waktu itu kejadian karena badai, bikin hampir 1 juta orang di 2 provinsi ini hidup tanpa penerangan berhari-hari, bahkan sampai nimbulin korban jiwa. Kalau di negara ini, kejadian mati listriknya malah nimpa hampir 1 negara. Ekonomi jadi lumpuh dan ricuh di mana-mana. Puluhan orang meninggal di rumah sakit karena alat-alat medisnya mati. Dan gilanya, pemerintah sampai nuduh negara tetangga yang sabotase jaringan listrik mereka dan nyebabin listrik mereka mati, walaupun banyak dibantah sama para ahli. Oke, sekarang kita tahu kalau mati listrik yang super lama bisa kejadian karena banyak penyebab. Tapi selain itu, nyatanya ada satu kejadian yang mungkin bisa nimbulin mati listrik di banyak tempat di masa depan. Kejadian apa itu? Namanya adalah badai matahari super. Jadi, kalau bumi kita itu kecipratan muntahannya, partikel magnetiknya itu bisa ngebahayain astronot, ngeganggu satelit, dan yang paling parah bisa ngerusak sistem kelistrikan di bumi. Untungnya waktu terakhir kejadian, bumi lagi nggak ada di lintasan yang dilewatin badai matahari. Walaupun secara nggak sengaja badai ini ngehantam pesawat ruang angkasa punya NASA. Dan syukurnya lagi, badai matahari super ini cuma bakal kejadian sekali dalam ratusan atau ribuan tahun. Jadi, mari menghela napas dan kembali rebah. Jadi ya, itulah dia yang bakal kejadian kalau mati lampu kejadian di seluruh dunia selama seminggu. Walaupun sebenarnya masih ada banyak orang di berbagai belahan bumi yang masih belum dapetin listrik sama sekali. Jadi hargai keberadaannya karena bisa aja mereka tiba-tiba hilang kayak si dia pas lagi sayang-sayangnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Coba kita diskusikan dulu terkait video itu ya. Apa katanya di situ jika misalkan listrik mati? Apa aja katanya di situ? Siapa yang bisa menyampaikan yang ini sampaikan di situ? Oke, coba Bang. Ada gangguan ekonomi dan inflasi, Pak. Terjadi gangguan ekonomi dan inflasi. Kenapa? Kenapa kira-kira terjadi gangguan ekonomi dan inflasi? Karena banyak menggunakan digitalisasi saat ini. Ya itu dia. Jadi ya perbankan juga susah, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Apakah hal seperti itu pernah terjadi di Indonesia pada seminggu? Pernah? Ya coba siapa? Mereka coba. Pernah? Kapan itu terakhir? Oke, pada 4 Agustus tahun 2019 artinya seminggu kan? Di sini kan
tersebar di hampir seluruh Jawa dan Bali. Ya, hampir seluruh Jawa dan Bali di situ. Dimana katanya tadi saat itu justru karena itu banyak perekonomian ya, berapa kerugian di wilayah PPLN itu? Ya, sekitar berapa itu? 500 miliar ya, ya itu saja. Jadi mereka sampai minta maaf pada konsulen. Oke, selain di Indonesia, itu kan 8 jam. Di Kanada pernah nggak yang lebih dari 1 hari? Pernah. Mana tadi? Gimana? Di Amerika Serikat, mana? Amerika Serikat berapa jam? Pada Juli 2011 berapa jam? Berapa lama? Berapa hari terjadi? Berapa dampaknya apa katanya? Oke, dampaknya terhenti kereta api kota karena mereka sudah menggunakan kereta api listrik gitu kan? Ya seperti itu. Jadi sangat, jadi kalau misalkan listrik ini tidak ada sangat berefek gitu. Ya sangat berefek. Ya itu yang perlu kita paham. Berkelompok dulu. Kita mau apa tadi saya bilang tujuan kita tadi? Membuat proyek sederhana. Sekarang masih perancangan kita, masih merancang proyek sederhana. Silakan duduk dulu sesuai kelompoknya. Ketua-ketua kelompoknya. Ya, saya bagikan LKPD-nya di sini. Ya, kelompok aja di situ biar lihat. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ya kelompok 2, kasih dulu ke kelompok 3. Ya, kelompok berapa yang aku? 4, kelompok 5. Oke, dengarkan. Apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan dulu rancangan proyek tentang apa? Konversi energi listrik, boleh energi listrik menjadi energi gerak dan sebagainya. Sekarang coba berimprovisasi, cari sumber-sumber dulu sekarang. Ya, silakan berbagi klien dalam kelompok dan siap-siap juga di situ nanti kamu buka kampanye. Kan udah biasa lah ya. Udah bisa 1 orang tiap kelompok mengerjakan link kampanye, nanti klien presentasikan. Jelas? Silakan dikerjakan. Ada yang kurang jelas nanti tanya Bapak. Ikuti petunjuk yang di LPPD itu. Ya. Ini masih merancang kita. Sesuaikan nanti di minggu depan di pertemuan kedua hari Selasa. Kerjakannya. Sekarang merancang. Silakan berbagi tugas. Ya, yang sudah mengerjakan, Bapak lihat itu di kampanye, masih judulnya ini, 1 kelompok. Saya lihat. Ya, seperti itu nanti dibuat sudah. Ya, sudah dibuat seperti itu, dikerjakan. Silakan dicatat. Di 1 mencatat dulu mengerjakan, 1 lagi membuat kemana tadi kelingkan kan pasang baca. Ya, berkipas angin berarti. Membuat ada kipas di sini. Hanya sekarang nggak stop ini. Baru buat ada kabelnya, ada tentu ini. Ya, ada kipas, ada dinamo tadi. Ada lagi yang bertanya? Oke, nah apa? Jadi contoh, dan tadi ini apa proyeknya? Apa informasi yang perlu membuat ini? Dimana itu adalah kalkulator versi lebih dari ini. Itulah dia. Jelas? Udah nak? Oke. Kalau yang kurang jelas diikuti. Memang sudah jelas di petunjuk yang saya buat. Langsung disiapkan nanti ya ketika kalian sudah sembari mengerjakan di kampak untuk presentasi ke depan berbagi tugas. Ya nak ya. Sekarang kelompok 1 sudah siap nak. Kelompok 1 coba maju ke depan. Berbagi tugas. Di sini silakan maju. Ya. Silakan maju kelompok 1 kalau sudah. Kami memilih membuat kipas angin sederhana dari dinamo dan fitness spray. Energi proyek yang dibuat, yaitu proyek yang kami buat merupakan proyek tentang perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Tembak
saklar, dinamo kecil, steak es krim, lem di Korea, dan baterai alkeni sebanyak 2 buah. Ini adalah gambar-gambar alat dan bahan yang kami butuhkan. Gambar rancangan dan arti dari rancangan yang kami buat ialah pemilihan listrik sebagai bahan untuk membuat kipas angin mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Listrik biasanya ringan, mudah diakses dan terjangkau, membuatnya pilihan yang praktis untuk keperluan konstruksi sederhana seperti kipas angin. Meskipun tidak sekuat dan sekedar kayu, stick dapat memberikan solusi yang cukup fungsional, terutama jika digunakan untuk kipas angin kecil atau proyek yang sederhana. Dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mempresentasikan tentang konversi energi mobil bertenaga ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Angelina. Proyek yang akan kami buat merupakan proyek tentang perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama botol, 2 solder, 3 lem setan, 4 lem tembak, 5 CD kecil, kawat, tang, pulpen yang sudah habis, botol aqua, pipet, dan sumpit. Awalnya, 1. Ambil tutup botol yang berukuran besar, lalu ditempelkan tutup botol kecil yang ditempel ke pinggir tutup botol besar. 2. Setelah terlem semua, panaskan solder, tusuk bagian tengah botol besar, lalu masukkan sumpit dan dilem dengan lem tembak. Kita buat sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih bagus dan maksimal. Dengan adanya proyek ini juga dapat membuat kita menjadi anak yang lebih kreatif dan biar dalam melaksanakan sesuatu dan dapat menambah ilmu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Proyek yang kami buat, yang pertama rancangan proyek membuat lampu hias kincir angin dari bahan-bahan yang sederhana, dan berikut cara-caranya serta ada link YouTube yang telah kami buat di link Canva. Konversi energi yang kami buat adalah konversi energi listrik menjadi energi kinetik. Energi listrik adalah energi yang penting dalam kehidupan manusia. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik atau konduktor atau ion positif serta negatif pada zat cair atau gas. Sedangkan energi kinetik adalah atau tenaga gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik adalah sebuah benda yang didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai ketentuan tertentu. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan. Yang kedua, potong bagian atas dan bawah stick sehingga berbentuk lurus dan tidak berkung. Dan berikut adalah gambar rancangan. Dan mengapa harus membuat proyek tersebut? Karena lampu hias mampu memberikan suasana yang berbeda pada ruangan dengan keindahannya. Warna cahaya, redup terangnya cahaya, dan bentuk yang dihasilkan lampu dapat memberikan nuansa ruang yang berbeda. Ruangan tampak cantik dengan cahaya yang terang dan atau remang-remang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Tepuk tangan yang kencang untuk kelompok 5. Jadi yang sama tadi kelompok 1, 4, dan 2 yang sama. Yang berbeda tadi ada 3 jenis proyek ini saya lihat. Sekarang itu kan harus buat target klien. Coba pembagiannya bagaimana? Jadwal penyusunannya, buat rancangan jadwal penyusunannya dan semangat kira-kira kalau bisa kita selesaikan. Nanti kalau sekolah atau besok atau hari Senin atau mungkin besok kita selesaikan juga. Karena saya sederhana memang. Hanya kebanyakan pakai stick es krim ya. Coba sekarang kalian lakukan diskusi lagi dengan kelompoknya, jelas pembagian tugas kalian. Biar nanti jelas ketika merancang proyek itu sudah ada mengerjakan. Pembagian tugas target kita apa? Pembagian waktunya hingga nanti target terakhirnya berapa? Kapan proyek kita selesai presentasi? Sudah selesai presentasi. Buat pembagian waktu kalian ingin mengerjakan ini, ya kalau pembagian tugas baru kumpul bersama di sini gitu. Paham? Oke, silakan buat lagi dari
kanvanya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Waktunya sudah, tadi sudah dibuat ya. Oke, semua sudah membuat jadwal pembagian tugasnya. Bapak harap nanti dilaksanakan. Target kalian tadi kapan deadline-nya? Selasa ya, Selasa deadline. Jadi silakan berbagi tugas dan atur waktunya berkolaborasi kapan nantinya. Bisa ya Pak ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait proyeknya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, tepuk tangan yang kami. Masih betul ya. Kita masih betul. Silakan kita bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dulu. Kesimpulan yang saya dapat dari proyek pertama ini yaitu dimulai dari energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha di mana energi memiliki hukum kekekalan, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Silakan, ayo kita bahas. Oke, silakan. Yang saya dapat dari hari ini ialah bahwa listrik sudah menjadi komponen penting bagi kehidupan manusia. Jadi manusia sudah hampir tidak bisa hidup selain tidak ada listrik. Oke, kesimpulannya tadi listrik sangat berperan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, nanti akan saya lihat lagi di tes tadi. Nanti di depan kita akan ada proses setelah ini juga. Jadi sembari tetap walaupun kita berproyek, tetap sembari dikerjakan atau dituliskan apa dipelajari materi ajar yang Bapak berikan. Paham ya? Jelas? Oke, itu saja untuk kita hari ini. Di situ saya akan bagikan di grup ya nanti terkait refleksi kita pembelajaran hari ini nanti diisikan di tabletnya ya. Ada diisi, boleh diisi belakangan, tidak harus sekarang. Tapi nanti isi masing-masing ya terkait dengan refleksinya ya. Jelas? Oke, sekarang kita masuk ke penutup. Silakan satu orang dari kita memimpin doa. Oke, sini dulu. Ya Tuhan, kami sudah selesai dengan pembelajaran kami hari ini. Tuhan, supaya dapat mengajari kami dengan baik. Bentar lagi kami ingin pulang ke rumah Tuhan, berikanlah kami kesehatan supaya sampai di rumah dengan selamat. Santo Yohanes Bosco. Oke, baik, terima kasih untuk sudah memimpin doa kita hari ini. Jadi sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Bisa kita dengan baik, oke? So, saya ucapkan lagi dulu selamat siang.